Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Fadli Zaman, perwakilan dari kelompok Jenderal Sudirman yang akan menyampaikan materi tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas: yang pertama, sumber dana sendiri dari pembeli atau importer. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Yang ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari pihak lembaga keuangan bank dan non-bank. Selanjutnya, jenis-jenis metode pembiayaan internasional. Yang pertama, account receivable financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir, yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank dalam jangka waktu 1 minggu 1 hingga 6 bulan. Yang kedua, banker acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Yang ketiga, counter trade atau imbal dagang, yaitu metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan oleh negara yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Variasi metode counter trade. Yang keempat, metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga yang normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Contohnya, pembangunan pabrik aluminium PT Halum di Tanjung Balai Asahan dengan pembiayaan dari Jepang yang dibayar dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Yang kelima, switch trading, yaitu suatu metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga. Contohnya, perusahaan Indonesia membeli bus Ikarus dari Hongaria yang dibiayai dengan cara mengirim tekstil ke Hongaria. Tetapi karena Hongaria tidak bersedia menerima tekstil Indonesia, maka dicari pihak ketiga yang bersedia menerima tekstil tersebut. Yang keenam, offset, yaitu suatu metode pembiayaan yang mengatakan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Contohnya, pembelian pesawat F-16 dari Amerika Serikat oleh Indonesia yang pembiayaannya dikaitkan dengan transfer teknologi dari bantuan ekor pesawat tersebut yang dibuat IPTN Bandung. Yang ketujuh, factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual dan receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut banker
di tempat eksportir berada. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran internasional. Kegiatan perdagangan internasional tidak lepas dari pembayarannya. Pelaksanaan pembayaran ekspor-impor berbagai negara dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cash in advance, yaitu cara pembayaran secara tunai yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang. Yang kedua, open account, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah produk dikirim atau setelah jangka waktu tertentu. Cara ini biasa dilakukan oleh penjual atau pembeli yang sudah saling percaya. Yang ketiga, prepaid compensation, yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang piutang sehingga mengurangi atau meniadakan transfer pals ke luar negeri. Yang keempat, transfer of credit, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit telah dipenuhi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.